selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku.
Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Raja di hula-hula nami, Raja Panggawian, Rabdo, Tulang Muda Saluna, Raja nami, Raja Ulur, Tusok kami roh, lawa pasang apong kamu, apalagi di Diuman, di Bukutun, dinalaw mabuhay ulawon tayo di baga sa sereryon, ang di matuto, asa buha manuli, buha manarengkat tujulan naryo, lumobi itu yan ang kota na nang manjalo pasok-pasok berbagazot, di gari yan ituhatan nun, di pasok-pasok tuhatan mana sida, Tuksok pe Raja nami, dabuhi terbaik kami, saya akan ulitin tempat tujuan nyarion, asal-asal di sulma saat matote, tuksok pe Raja ni ulah-ulah nami, dabuhi besar kami, sama itu nomor gabian satu kapolrasan, songonima Raja nami. Oh, orang buru boleh teman. Jadi songonima di kamu amang buru nami. Mau lihat itu lang. Nunga tutu dia ring nauli, dia ring naring ganon naik mabuhay ulot, tama kita tutu. Ima pina mamulay. Akasi ulota, alam itu tu bisorong rahami lapas hantot dek kesi mudurulun, tuhamu dek kesi tiu dek kesahan. Asal mudurulun matu tuhamu turuluk tuturuan, tiu ma ungol daro tomuna. Saya sahat ma hamu tu panggawi pangorasa. Bolong solop pe ang baru natap patu kami. Saya gudang ma pinasuna. Asal sonok kami dua, nagok nawar hal pemain dari agata jerobian. Oras matu tuha mamanguru naman jalo, suak songonima nang hami na mangalian. Songonima mang buru. Mau lihat pertanian mainan. Di bata Jehovah amanami na marhabang sa di gulo wijak. Mau lihat puji-pujian dari Tuhan di pasahat rohanani na tungon. Siya kami garuk marsada-sada tujulung na beniye. Di pagkilala rohanani Tuhan dengan ibasam di hami. Nama nugu-nugu hami na mangilirik kami siyang tinganan nami be. Roh sahat tu bagas ni amanami dan nami dibagas oleh Tuhan. Ulau nami apalagi menunggu oleh Tuhan. Ima namar buhay ulau nami hamil Tuhan. Di ulau nami dibagas sadarion. Dohot ulau nami dibagas sadarion. Oleh Yesus Tuhan nami satu kenai yang mengalak gugu masih pengaruh kami Tuhan. Asa paso-paso masih penganon naredi di judul nami. Baik gugu dohot hari paso di kami. Jumuluh sesa dosa pengalasan nami
unang pangabadian kapasok-pasok Tuhan dari Tuhan. Mau dia ada maduan yang mangdabasa. Amin. Amin. Asa sumagima Raja Nami Raja Bulut Sigili. Keluarga Guru na rin so kamu sa Guru hidup bere. Jadi kepada anakku Rian, dia hari ini adalah hari yang bersejarah untuk kalian. Kita akan berangkat ke gereja untuk mengikuti ibadah pemberkatan pernikahan kalian. Kiranya kita dapat bersyukur, bersujud untuk menyembah Tuhan, bersama-sama berdoa untuk pernikahan kalian. Papa dan Mama di sini sebagai pembuka daripada acara Masjid Buai akan memberikan sesuap makanan agar kekuatan dan perjalanan kita pada hari ini mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jadi nasinya sekarang ke dia. Sebagai di halaman tahun ini sebagai lambang kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan yang baru ini. Jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan di Bocir soada namai di baheko mangarsakan molada
mbok maliru macai hati jalangot ngot macai persujara dangono andemi begelinang dirusuni dibolai hati-hati di bagasan hilalau lamangga ilang galau mau lakinang datu rasi rindu asa girau lidainan dan lambok maliru Indelawinan kual-kualon Jong-jong-lawinan asosombon Nagadainang surapan kodo Pinangin sila bolong dainan Baheni au marhabak kamu ngau bersongun laliha mangau dainan Tokinon dope au lau habang manau puiak kado berurainan Nalau mau habang inan Datu rasi rindu asa girau lidainan dan lambok maliru Dia menami nama bangsa di dalam Tuhan kami memiliki anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Akas doa Tuhan dia didahului dia dari Indelawinan kual-kualon Jong-jong-lawinan asosombon kami. Oke ya Tuhan menaik pohon nama kami Tuhan seluruh dia Tuhan Pinangin sila bolong dainan Bapak memahami oleh Tuhan adalah tubuh pulau siapa memulai kami sangat mengunjungi kami berbohong sudah berhati dia lupa mengilu hati tolong oleh Tuhan kalau saya sama sendiri bersama kita godanya Nalau mau habang inan Datu rasi mengilu hati oleh Tuhan doa dimahami dan memperserah itu dengan nama orang pengasahan anakmu Tuhan Yesus Kristus martalian kami Tuhan amin. Bacai uli Sai marhaban akaroba Naing songgok tungarai Dinalau au naing membuat Uida gang di si bayi
sai hulului rokap niton didai to Saya firman kita adalah pendeta Islam Buta. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang Kau lihat jemaat-Mu mau bersukacita pada hari ini pada pemberkatan anak-anak kami. Kiranya Engkau lancarkan semuanya Tuhan pelayanan kami agar kedua keluarga tetap dalam sukacita dan Kau kuatkan mereka ya Tuhan untuk menyelesaikan acara ibadah pemberkatan nikah ini. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. And make each one come true. Something no one else has ever found a way to do. Halo. I've counted memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. I know reaching back for yesterday. I won't put my head in sorrow if you still go away. I'll stand here and remember just how good it's been, and I know I'll never love this day again. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, aku percaya padamu sejak masa mudaku sampai saat ini. Selama hidupku, Engkaulah perlindunganku. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya, sebab kebaikan-Mu telah menghidupkan kami. Ajari kami melakukan kehendak-Mu setiap waktu, dan tanamkanlah rasa takut akan Tuhan senantiasa pada kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, khususnya bagi saudara Rian Palasio Manurung dengan Deborah Amadea Epa Saulina Panggabean, kami angkat dari Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau membangun rumah, kita tinggal pilih di mana lokasinya, berapa budgetnya, siapa arsitekturnya. Kita bisa minta, mengatakan, tolong buat seperti ini, maunya seperti ini, gambarnya seperti ini, ukurannya seperti ini. Tinggal kita, tergantung berapa banyak duit kita. Dan bagaimana kita akan membangun rumah itu. Sehingga oleh sang arsitek, dia bisa membuat bentuk rumah yang sebagaimana kita inginkan. Mereka buat semuanya. Walaupun terkadang setelah bangunan dimulai, dikerjakan, kita terkadang mengatakan, kayaknya nggak seperti itu deh maunya saya. Kayaknya harus begini. Arsitek bilang, kan ibu bilang seperti ini, gambarnya begini, filosofinya ini, artinya ini, maunya ini. Membangun rumah tangga, kira-kira bisa nggak seperti itu Rian? Nanti ketika Anda sudah satu rumah jadi suami istri dengan Dea, kayaknya enggak deh, dulu kau kayak gini waktu kita pacaran, kok sekarang nggak seperti itu? Atau dia juga bilang, kayaknya dia nggak kayak gitu. Dulu waktu kita pacaran begini, pembicaraan kita begini, kok sekarang nggak seperti itu? Gimana? Setelah Anda menikah 5 tahun, 10 tahun, cintanya masih tetap nggak? Masih penuh nggak? Manang nong longa-longado, manang nahoddo, manang natabado. Gimana Manginang? Bado kay nata. Hoddo pe holong mo kay nang to kamatao. Hoddo. Ya mo kamang hoddo pe holong mo to kay nata. Hoddo. Memang iba tabu na mulak kamatao nate. Tinda do. Padahal pernah satu kali seorang ibu pagi-pagi sekali sekitar jam 5:30 udah datang ke rumah saya. Amang pendeta, buana mau dokter tahu beon, bisa nggak kira-kira ina manirako na mama? Kenapa gitu Inang? Saya bilang. Kok jadi istri yang mau ceraikan suami? Saya bilang, bisa nggak? Kenapa rupanya Inang? Apa udah Inang punya pacar lagi? Saya bilang, wadah, saya daum ya Mang. Bukan seperti itu, tapi saya nggak tahan lagi dengan suami seperti ini, berantem melulu. Hoin nomor soal terus. Padahal
Setelah itu saya panggil abang itu, saya tanya, "Ati abang, ai baru rumah tanggamu?" Apa yang dia bilangnya? "Nggak ada apa-apa, Mang. Baik, bahagianya kami, tidak ada masalah." Anggo matai tidak ada masalah, baik-baik saja. Kami bahagia, HP na tengok na mangangguhi. Terkadang dalam kehidupan rumah tangga bisa terjadi seperti itu. Mulai hitaan. Kalau ditanya seperti itu kepada istri, ahamahatannya kainatai, boha bayano na magpadita, mangulu madanahi, ina manabinerin. Anggo pangalahon niya mataudo, pinengot-ingot, nang nenek tu sabi. Kenapa bisa seperti itu? Ya memang rumah tangga juga bisa seperti itu. Karena apa? Karena kita manusia, punya akal budi, punya pemikiran, punya rencana, punya semuanya. Walaupun mereka sudah menjadi suami istri, tidak mungkin Rian ini otaknya nanti dibedah, juga dia ini dibedah, disatukan, diaduk, setelah itu bagi dua, ini kembalikan kepada dia, kembalikan kepada Rian. Karena mereka sudah satu, enggak juga. Mereka punya rasa, mereka punya karsa, mereka punya semuanya. Tetapi terkadang tidak nyambung. Disinilah letak komunikasi itu. Bagaimana apa yang ada dalam pemikiran kita supaya itu juga dimengerti oleh pasangan kita. Terkadang kita mau bikin surprise, happy uludu gabe, perbedaan. Sehingga sebagaimana membangun rumah tadi, demikian juga dengan kehidupan itu. Saya yakin Rian ini cinta benar 100% kalau ditanya dia. Saya yakin Dea ini juga cinta 100%, tidak kurang kalau ditanya mereka. Tetapi bagaimana mereka ke depan menjalani kehidupan rumah tangga itu? Bagaimana mereka mengisi rumah yang sudah mereka bangun, rumah tangga yang sudah mereka bangun itu? Bagaimana mereka mengisi supaya itu cocok, supaya itu menimbulkan aman, rasa nyaman. Suami merasa aman dan nyaman di rumah, istri merasa aman dan nyaman di rumah. Nanti ketika Tuhan sudah memberikan berkat tambahan, kehadiran anak-anak, bagaimana supaya anak-anak merasa aman dan nyaman di rumah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang membangunnya. Jadi ketika kita membangun rumah tangga, maka kita hadirkan Tuhan yang menjadi arsiteknya, yang menuntun kita dalam rangka menata bukan hanya perabotannya, bukan hanya seninya, tetapi menata hati dan pikiran suami istri, keluarga itu di tengah-tengah rumah tangga. Rian pacaran dengan dia ini bahagia enggak? Senang enggak? Sukacita enggak? Ya. Dia ini dapat Rian ini bahagia enggak? Sukacita enggak? Senang enggak? Ya. Senang. Pokoknya makan ingat kamu, tidur ingat kamu, kan gitu. Semuanya ingat kamu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya rumah itu, rumah tangga itu menjadi rumah yang diarsiteki oleh Tuhan. Paulus mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Dia mau enggak tunduk sama suami sepenuhnya, tanpa syarat? Mau enggak? Mau. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti ketika istri itu tunduk kepada suami, lantas suami itu menjadi merasa di atas angin. Tapi dalam ayat 25, Efesus 5 ayat 25, "Hai suami,
kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Artinya yang menjadi tolok ukur dalam rangka kasih itu adalah Kristus. Artinya di situ seorang istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia rela berkorban. Dia tinggalkan statusnya. Dia tinggalkan kealahannya. Dia menjadi manusia. Bahkan dia mau berkorban, bukan dicintai oleh manusia, tetapi dihujat, dihina, disesah, bahkan disalibkan. Supaya apa? Supaya manusia yang dikasihinya itu tidak binasa. Maka seorang suami juga harus rela berkorban sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dalam rangka mewujudkan cinta kasihnya, seorang suami harus rela berkorban. Bagaimanapun sibuknya seorang suami, harus memberikan waktu, membagi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk ikut pertanyaan, untuk ikut dalam ibadah kebaktian-kebaktian. Karena di sana dia akan mengisi imannya supaya dia dimampukan untuk melakukan semua aktivitasnya, pekerjaannya, termasuk persoalan-persoalan yang dia hadapi. Ketika dia sudah memiliki iman, maka dia akan dimampukan untuk menghadapi semuanya. Demikian juga dengan seorang istri. Seorang istri yang tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, seorang istri juga yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga seorang istri itu hidup bersekutu dengan Tuhan, memberikan waktu bersekutu dengan Tuhan, ibadah-ibadah di tengah-tengah gereja atau persekutuan. Sehingga dengan demikian dia juga diisi oleh firman Tuhan. Dengan demikian itulah yang menjadi kekuatan mereka. Itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Apapun bagaimanapun persoalan dalam kehidupan rumah tangga, ketika suami itu, ketika istri itu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kehidupan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang bahagia. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Engkau menyapa kami supaya Tuhan yang menjadi arsitek, Tuhan yang menjadi penguasa, Tuhan yang berkuasa di dalam hati setiap anak-anak-Mu, dan secara khusus dalam hati saudara Rian dan Dea di sini yang telah Engkau persatukan dalam ikatan pernikahan kudus. Engkau Tuhan yang memberkati cinta kasih yang sudah tumbuh berkembang dalam hati mereka. Berkati mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, berkati Tuhan cinta yang masih muda ini, dan Engkau Tuhan yang senantiasa menguasai hati dan pikiran mereka, sehingga keluarga yang bahagia dan sejahtera menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan.
Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa yang mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga." Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada dia, tetapi perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai sejahtera Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu." Saudara Rian Palacio Manurung dan Deborah Amadea Eva Saulina Panggabean, saudara berdua telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada mempelai pria, Rian Palacio Manurung, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki saudari Deborah Amadea Eva Saulina Panggabean ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahan yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, berilah jawaban saudara. Ya, saya bersedia. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Kiranya Tuhan menguatkan saya. Kini saya bertanya kepada mempelai wanita Deborah Amadea Eva Saulina Buru Panggabean yang telah dipilih saudara Rian Palacio Manurung ini menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki saudara Rian Palacio Manurung ini menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, berilah jawaban saudari. Ya, saya bersedia. Demikian janji saya di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Kiranya Tuhan menguatkan saya. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus aku berkata,
Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. For all the time you stood for me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, For every dream you made come true, for all the love I found in you, for everything, for baby, you're the one who held me up, never let me fall. you're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best that was in me. You lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe. I'm everything I am because you loved me. Puji Tuhan, pemberkatan pernikahan dari Tuhan pada Saudara Rian Palasio Manuru dan Deborah Amadia Eva Saulina Boru Panggabian telah terlaksana dengan baik melalui hambanya Amang Pendeta Liston Butar-Butar. Dan pada saat ini kalian telah menjadi suami istri. Jemaat dan para haldo HKBP Kebayoran Baru menghaturkan selamat menempuh hidup baru. Tuhan menyertai dalam perjalanan kehidupan kalian dan kami dengan sukacita memberikan sebuah Alkitab. Bacalah, gunakanlah ini dalam kehidupan kalian hari ini, esok, dan selamanya. Kami sekali lagi mengaturkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.
bahagia tiap rumah tangga. Di manakah matamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. 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 In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love with you. The moment I can feel that you feel that way too
is when I fall in love.